Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Zanira Harismarani, mahasiswa dari mata kuliah Teori dan Praktik Komunikasi Universitas Paramadina Cikarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis komunikasi dalam sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan model Shannon-Weaver dan Elaboration Likelihood Model serta Theory of Planned Behavior. Deskripsi kasus. BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga yang secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada pekerja formal dan informal. Fokus utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JHT, Jaminan Hari Tua, JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, dan JP, Jaminan Pensiun. Pekerja formal atau yang disebut sebagai pekerja penerima upah atau PU seperti buruh pabrik, guru, pegawai bank, dan semua pekerja yang dinaungi oleh perusahaan. Berikut rincian iuran untuk pekerja formal, yaitu iuran yang dibayarkan yaitu untuk jaminan hari tua atau JHT 5,7%, 2%-nya dibayarkan oleh pekerja dan 3,7%-nya dibayarkan oleh perusahaan. Jaminan kecelakaan kerja yaitu sebesar 0,24% dari upah yang dilaporkan dibayarkan oleh perusahaan. Jaminan kematian atau JKM 0,3%, ini juga sama dibayarkan oleh perusahaan. Dan jaminan pensiun atau JP sebesar 3% yang dibayarkan oleh pekerja 1% dan oleh perusahaan sebanyak 2%. Lalu ada pekerja informal atau disebut juga sebagai BPU atau bukan penerima upah, seperti nelayan, petani, pedagang, ojek online, asisten rumah tangga, tukang kebun, dan lain-lain yang tidak terikat oleh perusahaan atau pekerja mandiri, hanya membayarkan iuran sebesar 16.800 per bulan dengan rincian jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 10.000 dan jaminan kematian yaitu sebesar 6.800 rupiah. Manfaatnya baik untuk pekerja formal maupun pekerja informal adalah jaminan hari tua, yaitu berupa tabungan yang bisa diambil pada saat pekerja tersebut sudah berhenti bekerja atau nonaktif. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yaitu manfaatnya adalah jaminan yang diberikan pada pekerja yang mengalami kecelakaan baik pada saat pergi bekerja, di tempat kerja, dan perjalanan kembali ke rumah, akan mendapatkan perawatan medis hingga sembuh sesuai dengan indikasi medis dari dokter. Jaminan kematian atau JKM, jika peserta meninggal dunia, ahli waris akan menerima manfaat sebesar 42 juta rupiah. Ini berlaku untuk pekerja formal dan pekerja informal. Jaminan pensiun atau JP. Kalau jaminan pensiun ini sama dengan pegawai PNS, yaitu dibayarkan manfaatnya pada saat dia memasuki masa pensiun atau meninggal dunia dan dibayarkan setiap bulan. Dengan banyaknya manfaat yang sudah saya jelaskan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini, pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan kendala. Salah satunya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait manfaat tersebut. Hal inilah yang menarik untuk dianalisis dari sudut pandang komunikasi. Model komunikasi Shannon-Weaver. Dalam model komunikasi Shannon-Weaver, BPJS Ketenagakerjaan berperan sebagai sumber pesan. Pesan yang disampaikan berupa informasi tentang program, manfaat, dan cara pendaftaran. Pesan ini disalurkan melalui berbagai media seperti televisi, radio, media sosial, hingga penyuluhan langsung. Namun, terdapat gangguan atau noise seperti rendahnya literasi dan banyaknya informasi yang membingungkan masyarakat. Analisis model Shannon-Weaver. Model ini membantu kita memahami bagaimana penyampaian informasi harus memperhatikan karakteristik penerima pesan. Gangguan dalam komunikasi bisa menyebabkan pesan tidak diterima dengan baik. Oleh karena itu, pemilihan saluran komunikasi dan adanya feedback dari masyarakat menjadi sangat penting. Elaboration Likelihood Model. Selanjutnya, saya menggunakan Elaboration Likelihood Model untuk menganalisis bagaimana pesan diproses oleh audiens. Dalam model ini terdapat dua jalur utama, yaitu jalur pemrosesan sentral adalah jalur pemrosesan yang melibatkan pemikiran kritis, dan jalur pemrosesan periferal yaitu jalur yang lebih dipengaruhi oleh penampilan visual atau emosi. Analisis dengan Elaboration Likelihood Model, pekerja formal cenderung melalui jalur sentral, butuh data dan logika, sedangkan pekerja informal lebih cocok didekati secara visual dan emosional. Theory of Planned Behavior. Dalam soal ketiga, saya memilih untuk menggunakan Theory of Planned Behavior
Dalam konteks ini, budaya literasi terhadap jaminan sosial masih rendah. Banyak masyarakat yang belum merasa BPJS Tenagakerjaan penting atau disebut dengan sikap. Lingkungan sekitar juga tidak mendorong, disebut dengan norma subjektif. Serta proses pendaftaran dianggap sulit dan ribet, disebut kontrol perilaku yang dipersepsikan. Strategi perubahan sikap. Strateginya gandeng tokoh masyarakat, permudah pendaftaran lewat kantor, situs, atau aplikasi JMO, dan tampilkan testimoni nyata peserta. Kesimpulannya, komunikasi yang efektif dalam bersosialisasi BPJS Tenagakerjaan memerlukan pemahaman tentang proses penyampaian pesan dan bagaimana audiens memprosesnya. Model Shannon Weaver menunjukkan pentingnya pengelolaan pesan dan saluran, sementara Elaboration Likelihood Model dan Theory of Learned Behavior membantu memahami bagaimana audiens membentuk sikap dan perilaku. Sebagai penutup, saya ada quotes dari Everett Rogers, yaitu inovasi menyebar bukan karena hebatnya teknologi, tapi karena kemampuan komunikasi antar manusia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.